531 variasi cerita. Siapa kau? Tanya Izrod sambil mengerutkan kening dalam hati. Viselo tidak disebutkan dimanapun dalam kisah salju yang turun di musim panas. Oleh karena itu, selain Aori dan Selene, seharusnya tidak ada seorang pun di dunia mimpi yang mengetahui nama itu. Satu-satunya alasan Aori memiliki informasi itu adalah karena salah satu keuntungan yang diterimanya sebagai pemilik dunia mimpi. Jika bukan karena itu, maka satu-satunya orang yang bisa mengenali Viselo adalah Selene. Aku akan melepas tudungku, usahakan jangan menusukkan pedangmu ke leherku saat aku bergerak, kata sosok berkerudung itu setengah bercanda. Mereka perlahan menggerakkan tangan ke sisi tudung dan menariknya ke bawah. Saat mereka melakukannya, rambut seputih salju yang diikat ekor kuda terlihat menutupi tengkuk mereka. Mereka lalu melanjutkan, saya berbalik. Saat sosok misterius itu berhadapan dengan Izrod, ia disambut oleh dua mata memesona yang menyerupai safir. Penampilannya memang cantik, tetapi ada aura keganasan yang hampir alami dalam penampilannya. Setelah wanita itu melepaskan tudungnya, Izrod terkejut setidaknya, pada awalnya. Bukankah ini Ratu Nyxpera? Tidak, ada yang aneh. Meski pakaian mereka berbeda dan ada beberapa ciri-ciri kecil yang hilang, sebagian besar wanita di depannya sangat mirip dengan Ratu Nyxpera. Namun, setelah mengamati lebih dekat, Izrod menyadari bahwa wanita ini tidak mungkin Ratu Nyxpera. Ada tahi lalat kecil di bawah mata kanannya, sesuatu yang tidak muncul di foto Ratu Nyxpera yang ditunjukkan sistem kepada Izrod. Belum lagi, tidak ada reaksi dari mata pengetahuannya. Tempat ini tidak ideal untuk percakapan kita. Keberatan kalau kita bicara di tempat lain? Tanya wanita itu. Tak ada rasa takut di matanya saat berbicara. Sepertinya dia benar-benar tidak takut Izrod akan menyakitinya. Izrod menurunkan pedangnya dan mengembalikannya ke sabuk kulit di sampingnya. Ia merasa wanita ini tidak akan bicara meskipun diancam. Meskipun ia bisa menghabisinya di gang ini dan menyingkirkan potensi ancaman, hal itu akan membuat terlalu banyak hal terbuka untuk spekulasi. Pada akhirnya, wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian atau permusuhan terhadapnya, jadi tidak ada salahnya memuaskan rasa ingin tahunya. Wanita itu menghela napas lega dan berkata, aku benar-benar mengira kau akan membunuhku sesaat. Aku tahu sudah lama kita tidak bertemu, tapi apa begitu cara menyapa anggota keluargamu sendiri? Keluarga, mengapa ini pertama kalinya dia mendengar hal ini? Beberapa saat kemudian, Izrod dan wanita itu saat ini berada di dalam kamar sebuah penginapan. Namun, tidak seperti Blue Heart Inn yang kumuh, tempat ini berada di lantai yang berbeda. Ukuran kamarnya 10 kali lipat dari kamar di Blue Heart Inn. Tempat tidurnya tampak nyaman dan cukup besar untuk 4 orang berbaring. Tidak ada setitik debu atau perabotan rusak yang terlihat. Penginapan ini adalah tempat wanita itu menuntun Izrod setelah mereka meninggalkan gang. Mampu tinggal di tempat seperti ini berarti dia pasti kaya. Dia mengaku sebagai anggota keluarga Viselo, tapi apa hubungan mereka? Yang terpenting, kenapa pengetahuan sang pemimpi menyembunyikan hal sepenting ini? Aku cukup terkejut kau bahkan tidak ingat namaku, ujar wanita itu sambil melepas jubahnya, memperlihatkan satu set baju zirah kulit putih dan biru yang pas di badannya. Ada 2 belati di pinggangnya dan 2 lagi diikatkan di pergelangan kakinya. Apa kau benar-benar tidak ingat? Ini aku, Nyxere, sepupumu. Nyxere, tidak ada tokoh dengan nama itu dalam cerita itu. Apakah ini yang dia maksud dengan variasi cerita? Saat Izrod berbicara dengan Aori, dia memberitahunya bahwa dia harus waspada terhadap apa yang disebutnya sebagai variasi kisah. Meski tidak terjadi 100% sepanjang waktu, ada kemungkinan cerita mengalami variasi kisah berdasarkan kekuatan orang-orang di dunia mimpi. Menurut Aori, makin kuat mereka yang terperangkap di dalam dream domain-nya, makin besar kemungkinan munculnya tail variations. Sederhananya, variasi kisah, seperti namanya, adalah modifikasi tak terkendali dari cerita aslinya. Inilah alasan utama Aori senang karena seorang sekutu akhirnya terpilih menjadi pemimpi. Variasi cerita bukanlah baik atau buruk, melainkan bagaimana Anda mengolahnya. Jika digunakan dengan benar, itu akan menjadi keuntungan besar bagi si pemimpi, namun, itu bisa berubah menjadi mimpi buruk jika digunakan dengan buruk dan tanpa kehati-hatian. Setelah perkenalan Nyxere, peringatan sistem Izrod berbunyi. Peringatan sistem, Anda telah menemukan peran tersembunyi, Nyxere. Dia kini dapat membantu Anda memengaruhi akhir cerita. Peringatan sistem, Anda telah membuka kunci keahlian karakter Viselo, Sword Arts, 4 Steps of Death. Peringatan sistem, informasi baru telah ditambahkan ke pengetahuan pemimpi.
Izroth dengan cepat membaca peringatan sistem, serta data baru dari Dreamer's College. Sebagian besar, ceritanya sendiri tidak berubah. Namun, segmen ini, ada dua bagian cerita yang khususnya berubah karena segala sesuatu di sekitarnya tetap sama. Ratu Nyxera diberi seorang adik perempuan yang sebelumnya tidak pernah ada, Putri Nyxere. Di bagian cerita yang sama, diceritakan tentang pertemuan Nyxere dengan sepupu jauhnya, Viselo. Menurut cerita, mereka berdua seharusnya bekerja sama untuk membebaskan Ratu Nyxera. Aspek menarik lainnya adalah celah besar yang dikaburkan di tengah cerita. Namun, yang paling mengejutkan Izroth adalah salah satu karakter mengalami perubahan drastis di akhir cerita mereka. Ratu Nyxera, yang awalnya bunuh diri akibat Raja Sonamus membunuh orang yang dicintainya, kini diketahui selamat setelah melarikan diri dari istana berkat bantuan Putri Nyxere dan Viselo. Namun, Izroth tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Jika Ratu Nyxera ternyata musuh, ini hanya akan membantu mereka yang ingin melenyapkannya. Namun, jika itu sekutu, Izroth tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Ada pula masalah bahwa semua orang lainnya masih terdaftar sebagai orang yang akan dihukum mati. Aku harus mengidentifikasi peran semua orang sebelum mengambil tindakan ekstrim. Sungguh merepotkan. Kabar baiknya adalah dia sekarang memiliki sekutu terpercaya lainnya di dunia mimpi ini, setidaknya, untuk saat ini. Setelah selesai membaca pembaruan pada Dreamer's College, Izroth memeriksa hal kedua yang menarik perhatiannya, keahlian karakter Viselo, Sword Arts, 4 Steps of Death. Oh, ini berbeda dari kemampuan yang biasanya disediakan sistem. Apa karena aku ada di dunia mimpi? Keahlian karakter, seni pedang, 4 langkah kematian. Keterampilan karakter, permainan pedang tingkat lanjut, sisa penggunaan, tak terhingga. Kematian dalam 1 langkah, sisa penggunaan, 2/2. 2 langkah kematian, sisa penggunaan, 10/10. 3 langkah kematian, sisa penggunaan, 20/20. 4 langkah kematian, sisa penggunaan, 30/30. Tidak ada deskripsi skillnya, dan efeknya pun tidak ditampilkan. Namun, Izroth merasa seolah-olah aliran pengetahuan mengalir deras ke dalam pikirannya begitu ia menerima skill set tersebut. Tiba-tiba, ilmu pedang, 4 langkah kematian tak lagi asing baginya. Bahkan, rasanya seperti sudah ada dalam diri Izroth seumur hidupnya. Sensasi yang aneh, bahkan tanpa pernah menggunakan salah satu dari skill ini, rasanya familiar. Tapi, kegunaan, apakah ini berarti aku hanya bisa menggunakan setiap skill beberapa kali saja? Meskipun kurasa tanpa adanya cooldown timer atau sumber energi seperti mana, batasan seperti ini masuk akal. Sekarang bukan waktunya sakit, sepupu. Kita harus menyelamatkan kakak perempuanku dan membawanya pergi dari tempat terkutuk ini, kata Nyxere sambil mengerutkan kening setelah menyadari Izroth yang tampak melamun saat ia memeriksa peringatan sistem. Apakah kamu punya rencana? Tanya Izroth sambil menutup peringatan sistem. Aku mulai berpikir kau tidak akan pernah bertanya, jawab Nyxere sambil menyeringai. Ia lalu melanjutkan, kau tahu upacara yang akan berlangsung malam ini. Sebagai adik perempuan ratu, tentu saja aku juga mendapat undangan. Aku akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghubungi kakak perempuanku, dan kita akan menyusun rencana konkret dari sana. Karena itu, akan sangat tidak pantas bagi seorang putri untuk menghadiri upacara sendirian. Karena itulah aku ingin kau menemaniku ke istana malam ini, sepupuku tersayang. 532 masalah di Blue Heart Inn. Setelah membahas beberapa rincian penting dengan Nyxere, Izroth setuju untuk menemaninya ke upacara istana malam itu. Keduanya menentukan tempat pertemuan dalam beberapa jam. Dengan begitu, mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum upacara. Kehadiran Nyxere datang di saat yang tepat bagi Izroth. Ia sedang memikirkan cara memasuki istana untuk mengungkap identitas Ratu Nyxera, Raja Sonamus, dan Nyonya Asi. Atau, setidaknya, 2 di antara mereka. Izroth mengerti bahwa selama ia berhasil menemukan 4 dari 5 peran tersebut, peran terakhir akan terungkap. Ia telah mengetahui bahwa Auri adalah Hunter Venare, oleh karena itu, tersisa 3 peran lagi yang harus diidentifikasi. Selain itu, Izroth berencana memanfaatkan kesempatan untuk menangkap Hunter Venare nanti malam setelah upacara selesai. Ia mendapatkan lokasi persis lorong tersembunyi yang digunakan Hunter Venare untuk mengakses taman belakang istana dari Auri sendiri. Jika Izroth mengikuti orang-orang yang menangkap Hunter Venare, ia akan langsung dibawa ke Nobleman Fraun. Setelah itu,
Tinggal membiarkan mata pengetahuannya mengurus sisanya. Karena itulah Izrot hanya perlu mengetahui nama asli setidaknya 2 dari 3 orang yang perannya difokuskan di dalam istana. Tentu saja, mengetahui ketiganya akan ideal. Akhir upacara dan penangkapan Venare oleh anak buah Firaun tidak terlalu jauh berbeda. Begitu upacara selesai, aku harus segera pergi ke sana. Kalau tidak, aku akan melewatkan titik balik penting kedua dari kisah ini. Saat ini, Izrot sedang dalam perjalanan kembali ke Blue Heart Inn saat melewati pos pemeriksaan terakhir di pintu keluar. Ia harus mengembalikan plakat kayu yang ia dapatkan saat masuk, tetapi Izrot diizinkan menyimpan barang-barang lain yang dibelinya di dalam kota, di balik tembok istana. Izrot membawa 2 karung terpisah di tangannya. 1 karung berisi berbagai macam makanan, termasuk beberapa potong roti segar, daging panggang, buah-buahan, dan sayuran. Karung kedua tampak lebih besar dan berisi beberapa wadah air bersih, ember tipis berbahan logam paduan, 1 set pakaian kecil, dan sepatu yang serasi. Namun, semua yang ada di dalam kedua karung itu bukanlah barang yang dibeli Izrot sendiri. Ini mungkin hanya dunia mimpi, tetapi jika Izrot memilih untuk membantu seseorang, entah itu dunia nyata, Seven Realms, atau RML, dia tidak akan melakukannya dengan setengah hati. Ketika Izrot memasuki Blue Heart Inn, obrolan orang-orang di meja pun mereda. Beberapa di antara mereka menyeringai mengejek, sementara yang lain bahkan tak berusaha menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap Izrot. Selain itu, seorang bartender lain sedang melayani di bar. Saat Izrot berjalan melewati beberapa meja, dia bisa mendengar samar-samar suara tawa dan bisikan. Tak lama kemudian, Izrot menyadari ada yang tidak beres. Seolah membenarkan firasatnya, ketika tiba di pintu depan kamarnya, Izrot menyadari pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Gagang pintunya tampak seperti dihantam benda tumpul. Izrot tidak ragu bahwa dia memastikan pintu tertutup setelah dia meninggalkan ruangan, dan petunjuk menunjukkan tanda-tanda jelas adanya masuk paksa. Tatapan Izrot berubah dingin saat ia membuka pintu, hanya untuk mendapati tak ada siapa-siapa di sana. Selene, yang ia perintahkan untuk menunggu kepulangannya, tak terlihat dimanapun. Sementara itu, di bagian bar Blue Heart Inn. Hahaha, suara tawa terdengar dari salah satu meja yang paling dekat dengan bar. Benda itu hampir merobek lenganku. Geram salah seorang pria dengan penutup mata di meja itu. Omong kosong, kalau binatang buas kayak gitu nyerang, kamu pasti udah lari sambil nangis panggil mama. Hahaha, jawab pria bergigi perak yang duduk di seberangnya. Benar, kataku, istriku di rumah pasti kecewa kalau aku pulang hanya dengan 1 tangan, kata pria bertutup mata itu. Iya, kecewa, bukan pertama kalinya, iya, komentar si bergigi perak. Setelah komentar terakhir itu, seisi bar tertawa terbahak-bahak bahkan orang-orang di meja sekitar ikut tertawa riang. Hah, kamu bilang begitu tapi istriku. Wus, tabrakan. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Tiba-tiba, pria berpenutup mata itu terangkat, dan kursi di bawahnya terbanting. Kursi yang sudah lapuk itu menghantam bar dan pecah berkeping-keping. Apa yang kau pikir kau lakukan? Gila, teriak pria berpenutup mata itu dengan geram sambil berjuang melepaskan diri dari cengkeraman penculiknya. Namun, ia langsung berhenti berjuang ketika merasakan sepotong baja dingin menekan lehernya. Di mana dia? Sebuah suara dingin terdengar. Kau pikir kau bisa berbuat sesukamu di sini? Lepaskan dia, perintah pria bergigi perak itu sambil melompat berdiri dengan senjata terhunus. Mereka yang ada di meja mengikuti arahannya dan juga bersiap untuk bertempur. Orang-orang lain di bar itu memegang erat pinggang mereka untuk berjaga-jaga jika keadaan menjadi tidak terkendali. Namun, untuk sementara waktu, mereka menonton dengan geli pertunjukan yang akan segera dimulai. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana anak yang menemaniku ke penginapan ini? Orang yang menanyai pria berpenutup mata dan menodongkan pedang ke lehernya adalah Izrot, dan dia tidak memilih orang-orang ini secara acak. Sebelumnya, ketika Venare pertama kali memasuki Blue Heart Inn, Izrot menyaksikan bartender yang saat itu sedang mengirim sinyal diam-diam kepada sekelompok pria. Tentu saja, setelah mengetahui bahwa Venare adalah seorang bangsawan, bartender tersebut menghentikan mereka. Namun, tindakan rahasia, mereka tidak dapat disembunyikan dari pandangan Izrot. Tak diragukan lagi, orang-orang ini entah bagaimana terkait dengan bartender yang menghilang itu. Bartender itu satu-satunya yang memiliki niat cukup bermusuhan untuk bertindak melawan Izrot. Ia telah dipermalukan oleh Venare dan dipaksa mengalah di depan begitu banyak orang.
Hal ini memberi sang bartender motif. Namun, dengan hubungannya dengan seorang bangsawan dan ketakutan sang bartender yang nyata terhadap Venare, Izrod yakin tidak akan ada yang berani mengganggu Selene setelah kejadian itu. Tetapi, yang lebih penting dari segalanya, apa yang memberi mereka keberanian untuk menyerang seseorang yang berada di bawah perlindungannya? Kau takkan bisa keluar hidup-hidup kalau membunuhku. Apa kau punya nyali? Pria berpenutup mata itu mengejek sambil mengabaikan pertanyaan Izrod. Namun, ia tak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya saat berbicara. Jelas ia mencoba mengintimidasi Izrod agar melepaskannya. Wus! Tanpa ragu, dengan satu gerakan halus, Izrod menyelipkan pedangnya ke leher pria berpenutup mata dan melemparkan tubuhnya ke samping. Berdebar, jika kau menolak menjawab, maka aku tidak membutuhkanmu, kata Izrod dengan tenang. Tubuh pria itu menghantam tanah tanpa perlawanan, terkulai lemas di lantai bar. Ia telah meninggal. Pada akhirnya, aku hanya butuh satu dari kalian hidup-hidup untuk mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Izrod mengalihkan pandangannya ke sekelompok pria yang bersenjata lengkap. Pria bergigi perak itu dan orang-orang di sekitarnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Orang ini, apa dia gila? Apa dia tidak sadar di mana dia berada? Beraninya dia membunuh rekan mereka di depan mereka. Bunuh dia, jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Teriak pria bergigi perak itu dengan geram. Salah satu pria itu menendang meja ke arah Izrod, menggunakannya untuk menutupi gerakannya. Saat meja hendak mengenai Izrod, pria itu menusukkan tongkat di tangannya ke meja. Bang! Meja itu dihancurkan oleh tongkat itu, namun, Izrod lenyap dari pandangan pria itu tepat saat meja itu terbelah menjadi beberapa bagian. Di belakangmu, pria bergigi perak itu memperingatkan. Tapi sudah terlambat. 4 langkah kematian. Pria yang memegang tongkat itu tiba-tiba merasa sisi kanan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan. Ketika ia menoleh ke samping, matanya terbelalak kaget. Lengan kanannya hilang. 533 kejahatan. 3 langkah pertama merupakan serangkaian gerakan cepat untuk membingungkan lawan. Namun, gerakan sebenarnya tersembunyi di langkah ketiga, yang menempatkan pengguna di titik buta lawan. Langkah ini diikuti oleh langkah terakhir, serangan pedang yang presisi dan terkendali. Ah! Jeritan menggema di seluruh Blue Heart Inn saat pria bertongkat itu kehilangan lengannya. Bersama tongkatnya, tongkat itu jatuh ke tanah saat ia berlutut kesakitan. Beberapa detik kemudian, tubuh pria itu berdebum keras saat ia tak sadarkan diri di lantai bar. Kini, hanya tersisa pria bergigi perak dan 2 orang lainnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengambil langkah pertama setelah menyadari bahwa mereka telah meremehkan pria di hadapan mereka. Kalian berdua tunggu apa lagi? Orang-orang idiot itu baru saja lengah. Kepung dia, kita serang dari segala arah. Perintah pria bergigi perak itu. Meskipun kedua rekannya awalnya ragu-ragu, mereka mengangguk kecil dan bergerak. Satu orang menempatkan diri di sisi kanan Izrod, dan yang lainnya di sisi kirinya. Sementara itu, pria bergigi perak itu mencengkeram kapak di tangannya erat-erat dan tetap fokus pada Izrod. Kau masih tidak mau bicara? Tanya Izrod dengan nada datar. Bicara, orang mati tak bisa mendengar kata-kata orang hidup. Teriak pria bergigi perak itu sambil menerjang maju. Ketika pria bergigi perak itu beraksi, rekan-rekannya yang memposisikan diri untuk memblokir rute pelarian Izrod juga menyerbu dengan senjata teracung. Mereka ingin menjepitnya. Wus, wus, wus. Ketiga pria itu mengayunkan senjata mereka ke arah Izrod sekuat tenaga. Mendering, senjata mereka saling beradu di tempat Izrod berdiri beberapa saat yang lalu. Sasaran mereka telah lenyap lagi. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan sebelumnya. Salah satu pria yang menyerang Izrod tiba-tiba kehilangan keseimbangan karena tersandung sesuatu dan akhirnya terlentang. Ketika ia melihat ke depan, matanya terbelalak tak percaya. Ia melihat sepasang kaki berdiri tegak, namun, tidak ada benda lain yang melekat padanya. Tak lama kemudian, mata pria itu tertuju pada tubuh bagian bawahnya sendiri, dan ia menyadari bahwa dari lututnya ke bawah, tidak ada apa-apa di sana. Itu bukan kaki sembarang orang, itu kakinya. Persetan, aku pergi dari sini. Orang itu gila, teriak salah satu pria sambil berlari. Mereka menuju pintu keluar Blue Heart Inn. Pengecut, jangan berani-berani lari, pria bergigi perak itu berbicara, tetapi tiba-tiba ia menghentikan ucapannya ketika merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Sebilah pisau muncul di pandangannya, seolah-olah sebuah pedang telah ditancapkan ke punggung dan menembus jantungnya.
Pisau itu terlepas dari tubuh pria bergigi perak itu saat ia ambruk dalam keadaan syok. Monster. Orang itu benar-benar monster. Aku harus memperingatkan bosnya. Pria yang baru saja kabur dari Blue Heart Inn itu sedang berlari menyelamatkan diri. Ia ketakutan dengan apa yang baru saja disaksikannya, pembantaian sepihak. Memangnya kenapa kalau dia disebut pengecut? Lebih baik hidup sebagai pengecut daripada mati sebagai idiot pemberani. Sekitar 5 menit kemudian, dia mendorong pintu sebuah bangunan kumuh dan bergegas masuk. Tepat setelah pria itu membuka pintu dengan paksa, mata semua orang di ruangan itu tertuju padanya saat pintu tertutup di belakangnya. Gedung ini terasa seperti tempat persembunyian rahasia, sehingga semua orang di ruangan itu waspada penuh. Namun, setelah menyadari bahwa itu adalah salah satu anak buah mereka, mereka pun merasa lega. Cuma jalan. Kamu hampir tertusuk pedang kami, dasar bajingan bodoh. Salah satu orang di ruangan itu bercanda. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang mencurigakan yang jelas-jelas berniat jahat. Bos Rox. Bos. Saat itu, napasnya terasa berat dan tak teratur karena ia jelas-jelas kehabisan napas karena berlari tanpa henti. Jalan, apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya menunggu bersama yang lain sampai berandalan itu kembali. Salah satu pria yang duduk di ujung meja panjang berkata. Pria ini adalah bartender yang ada di Blue Heart Inn saat kunjungan pertama Izroth. Ia dikenal sebagai Rox oleh orang-orang di luar istana dan merupakan pemilik Blue Heart Inn. Jalan adalah nama panggilan pria yang kehabisan napas saat mencoba menjelaskan situasi. Jalan mencoba menenangkan diri dan mengatur napasnya sambil menjawab, Bos. Orang itu, semua orang B. Bang, 2 bekas pedang tipis muncul di pintu sebelum dihancurkan dari luar. Pintu masuk ini berbeda dari pintu masuk jalan karena orang ini langsung menghancurkan pintunya. Jelas sekali mereka tidak punya niat baik. Kita diserang, teriak salah satu pria itu ketika belasan rekannya berlari keluar dari ruang belakang. Izroth melangkah masuk ke gedung dengan ketenangan bak kematian. Setelah menyadari bahwa jalan kemungkinan besar sedang menuju ke suatu tempat untuk mencari bantuan, Izroth memutuskan untuk diam-diam mengikutinya dengan harapan akan dituntun ke targetnya. Untungnya, tampaknya pilihannya tidak salah. Izroth mengalihkan pandangannya ke kerumunan preman itu ketika matanya tertuju pada satu orang, Rox, seorang bartender dan pemilik Blue Heart Inn. Inilah orang yang ingin ia temukan. Saat Izroth memasuki ruangan, dia menerima gelombang tatapan mematikan yang tajam. Cih, kukira itu geng musuh, bukan berandal bodoh yang ingin mati. Seorang pria kekar dan berotot yang tingginya setidaknya setengah meter lebih tinggi dari Izroth berkata sambil berjalan mendekat untuk menghalangi jalannya. Dia lalu melanjutkan, Hei, bocah nakal, tahukah kau berapa harga yang harus kita bayar untuk membuat kita? Kau berisik, kata Izroth dingin saat pedang di tangannya berkedip sebentar sebelum kembali ke posisi semula. Dalam sekejap mata, lelaki berotot besar itu terdiam ketika matanya berputar ke belakang kepalanya, dan dia terjun ke bawah seperti pohon yang ditebang. Serangan pedang itu bukanlah salah satu teknik serangan utama yang termasuk dalam seni pedang, 4 langkah kematian, melainkan hasil dari ilmu pedang tingkat lanjut Viselo. Hal ini menyebabkan bilah pedangnya bergerak bagai kilat di mata orang-orang yang menyaksikannya. Izroth melangkahi tubuh pria itu dan berhenti di ujung meja panjang di tengah ruangan. Di sekelilingnya terdapat sekelompok orang yang terdiri dari setidaknya 25 orang, semuanya tampak siap menyerangnya kapan saja. Namun, mereka pasti sedang menunggu sinyal dari orang yang bertanggung jawab. Di mana dia? Tanya Izroth sambil menatap Rox. Kuakui, kau punya nyali untuk memasuki tempat persembunyianku sendirian. Aku juga bisa mengakui bahwa aku meremehkan kemampuanmu, namun... Rox berdiri sambil mengambil pisau yang tergeletak di sana dan menusukkannya ke meja. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat saat melanjutkan, temanmu yang mulia tidak ada di sini untuk melindungimu kali ini, berandal. Sedangkan gadis itu. Senyum lebar tersungging di wajah Rox saat ia menunjuk ke salah satu ruang belakang dan berkata, dia ada di dalam. Mau memeriksanya? Silakan, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah Rox selesai berbicara, Izroth berjalan menuju ruang belakang. Namun, sebelum Izroth sempat membukanya, ia mencium bau kematian yang menyengat dari balik pintu, yang membuatnya merasa tidak enak. Izroth menendang pintu kayu tipis itu sambil menyipitkan matanya melihat pemandangan di hadapannya. Dia berjalan melewati ruangan dan melihat banyak mayat bertumpuk satu di atas yang lain. Tiba-tiba,
Izrod menghentikan langkahnya saat ia berhenti di depan salah satu tubuh tak bergerak yang tergeletak di tanah dekat salah satu sudut ruangan. Mayat ini adalah seorang gadis muda yang tampaknya berusia tidak lebih dari 4 atau 5 tahun. Gadis muda ini adalah gadis yang diberi nama oleh Izrod, Selene. Four Steps of Death merupakan teknik yang mengharuskan penggunanya melakukan 4 tindakan spesifik yang saling berhubungan. 534 kenangan yang tidak menyenangkan, beristirahatlah dengan baik. Dia mengecewakan sampai akhir. Apapun yang kita lakukan padanya, dia tidak bersuara, sungguh aneh. Anak itu mungkin sudah rusak parah. Membosankan sekali. Bagaimana menurutmu? Rox mengejek. Ia lalu menarik belati dari meja dan melanjutkan, apa kau mencoba berperan sebagai pahlawan atau semacamnya dengan menerima tikus jalanan? Apa temanmu yang mulia berjanji untuk mengadopsinya karena kasihan? Baiklah, biar ku jelaskan sesuatu. Wilayah di luar tembok kota adalah milikku. Kerajaanku. Ada bangsawan sialan yang ingin mempermalukanku. Memaksaku menampung tikus jalanan tak berguna di wilayahku. Persetan dengan mereka. Mereka pikir mereka siapa? Rox berteriak dengan ganas. Ia menarik napas dalam-dalam sambil berusaha menenangkan diri. Senyum kemudian muncul di wajah Rox saat ia berkata, kau seharusnya tidak merasa kasihan padanya, karena kau akan segera bergabung dengan bocah nakal itu. Tapi, pertama-tama, aku akan membuatmu membayar harga untuk temanmu yang mulia itu. Kau akan tahu bahwa di tempat ini, akulah rajanya. Ahahaha. Sudah selesai. Izrod berbicara sambil membelakangi Rox. Aura tenang mematikan yang menyelimuti Izrod beberapa saat yang lalu telah memudar. Tak ada rasa takut, tak ada kebencian, tak ada amarah, tak ada kesedihan, tak ada niat membunuh, yang ada hanyalah kekosongan yang luas, kehampaan ketiadaan. Izrod berbalik menghadap Rox, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Ekspresinya seperti seseorang yang benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia di sekitarnya. Baik mata maupun wajah Izrod tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Tanpa tergesa-gesa, Izrod keluar dari ruangan ketika dua pria di dekat pintu menyerbunya dengan senjata terhunus. Pada saat yang sama, Izrod memasuki kondisi seperti trans saat ia tenggelam dalam pikirannya. Sudah lama berlalu, namun aku masih mengingatnya seolah baru kemarin. Saat itu, aku juga gagal melindunginya. Di 7 alam, aku mencapai puncak. Bukan karena aku berbakat, juga bukan karena suatu kebetulan yang mengubah takdirku. Aku datang ke dunia tanpa apapun. Aku merangkak menuju puncak dengan tangan kosong dan angin puncak menerpaku di setiap belokan. Kekuasaan, kekayaan, ketenaran, selalu terlambat didapatkan. Saat kau mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kau sayangi, kau menoleh ke belakang hanya untuk menyadari bahwa tak ada seorang pun yang tersisa. Namun, sendirian di dunia di mana semua yang pernah kau sayangi telah lenyap tak terjangkau. Mereka yang mendekatimu melakukannya semata-mata karena takut atau benci. Hidup di dunia seperti itu, apa gunanya? Petik 2. Ah, ini benar-benar membangkitkan kenangan buruk. Rasanya masih ada rasa tidak enak di mulutku setiap kali aku memikirkannya. Izrod tersadar dari kondisinya yang seperti trans. Petik 2. Monster. Suara gemetar Rox terdengar di telinga Izrod. Setelah Izrod keluar dari kondisi transnya, lingkungan sekitarnya berubah drastis. Puluhan mayat yang terkait dengan organisasi Rox tergeletak di lantai ruangan, dan ruangan itu tampak seperti telah dijungkir-balikkan oleh reruntuhan. Selain Izrod dan Rox, tidak ada tanda-tanda kehidupan di seluruh bangunan, bencana dahsyat. Rox tergeletak di lantai dengan punggung bersandar ke dinding dan salah satu lengan serta kakinya hilang. Tak ada jejak kesombongannya sebelumnya karena ekspresi ketakutannya tak dapat disembunyikan. Jangan. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Kau suka tikus jalanan, kan? Aku bisa memberimu 10, tidak, 50 lagi. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau pada mereka. Kau juga mau uang, kan? Aku bisa memberimu, Rox memohon, tetapi langsung terdiam ketika merasakan ujung pisau dingin menekan tenggorokannya. Kematian memang sebuah pembebasan bagimu. Namun, hidup terlalu baik untuk kaummu, ujar Izrod tanpa ragu. Rox tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun sebelum pedang Izrod menusuk tenggorokannya, merenggut nyawanya. Sejak aku datang ke dunia ini, aku menjadi terlalu berpuas diri. Manusia di dunia ini tidak seberbahaya-bahaya yang mengintai di 7 alam. Karena itu, aku membiarkan musuhku menunggu waktu, padahal jika ini 7 alam, mereka pasti sudah terbunuh ribuan kali.
Rasa puas diri adalah salah satu kelemahan paling berbahaya bagi para kultivator. Aku hampir melupakan kebenaran sederhana ini. Sekalipun aku bisa melindungi diriku sendiri, kapan saja, orang-orang di sekitarku bisa terpengaruh. Ini adalah sebuah panggilan untuk bangun. Panggilan yang tak ingin ku cari, tetapi ku butuhkan. Izrod mengembalikan pedangnya ke sabuk kulit di pinggangnya. Ia berjalan kembali ke ruangan tempat Selene berada dan dengan hati-hati memeluknya sambil berjalan menuju pintu keluar melewati tumpukan mayat. Ketika peristiwa ini berakhir, aku akan memastikan tak ada lagi musuh yang tersisa di dunia ini. Mereka yang telah berbuat salah padaku, akan dibunuh tanpa ampun. Sekitar 1 jam kemudian, Izrod berdiri di depan sebuah makam yang baru dibangun di pinggiran kota, jauh di dalam kawasan hutan. Di kepala makam terdapat sebuah batu dengan nama, Selene, terukir di atasnya, yang tampaknya merupakan bekas tebasan pedang. Dunia ini mungkin ilusi, tapi ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu sejak kau membangunkanku dari mimpiku. Izrod meletakkan sepasang pakaian terlipat rapi beserta sepasang sepatu kecil di samping batu nisan darurat tersebut. Selain itu, terdapat ukiran kayu berbentuk bulan sabit tepat di bawah batu nisan tersebut. Inilah barang-barang yang ia beli untuk Selene di dalam tembok istana. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk memastikan semuanya beres, Izrod tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pergi jika ia ingin bertemu dengan Nyxere seperti yang dijanjikan. Selamat beristirahat, Selene, kata Izrod. Ia lalu meninggalkan hutan dan kembali ke kota. Beberapa menit setelah Izrod meninggalkan makam Selene, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ukiran kayu berbentuk bulan sabit Izrod yang diletakkan di atas makam Selene menghilang. Beberapa jam kemudian, Izrod telah lama kembali ke kota yang terletak di dalam tembok istana bagian dalam. Setibanya di sana, Izrod bertemu dengan Nyxere, dan keduanya bersiap untuk upacara yang akan datang. Namun, ini sudah hampir 1 jam yang lalu. Saat ini, Izrod, ditemani Nyxere, sudah berdiri dalam barisan di pintu masuk istana utama. Baik Izrod maupun Nyxere hampir tidak bisa dikenali dengan pilihan pakaian mereka saat ini. Izrod mengenakan pakaian formal berkancing berwarna biru dengan lapisan perak yang disulam di tepi luarnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia memancarkan aura bangsawan yang menarik perhatian orang-orang yang mengantre. Namun, dalam hal menarik perhatian, Nyxere berada di level yang berbeda. Ia mengenakan gaun putih indah yang pas di kulitnya. Rambutnya diikat sanggul dan dikepang menjadi 3 bagian terpisah, satu di setiap sisi kepala, dan satu lagi dililitkan dengan apik di bagian bawah sanggulnya. Ia memancarkan aura keanggunan yang anggun dan semakin mirip dengan kakak perempuannya, Ratu Nyxpera. Ingat, begitu kita masuk, kita harus mendapat kesempatan untuk bicara dengan adikku, bisik Nyxere. Sebagai salah satu dari 2 bintang upacara, dengan begitu banyak tamu, kesempatan seperti itu mungkin tidak akan muncul begitu saja, jawab Izrod. Itulah sebabnya aku mengandalkanmu untuk melakukan bagianmu, sepupuku tersayang, kata Nyxere sambil tersenyum. Aku tidak yakin aku akan menyebut apa yang ada dalam pikiranmu sebagai sebuah rencana, kata Izrod dengan acuh tak acuh. Tak apa. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan begitu saja. Setuju, kan? Nyxere terkekeh pelan. Tak lama kemudian, Izrod dan Nyxere tiba di barisan depan. Setelah para penjaga memastikan mereka tidak membawa senjata apapun, keduanya diizinkan masuk ke istana. Selamat datang. Saat Izrod dan Nyxere memasuki pintu istana, mereka langsung disambut dengan hormat oleh sekelompok pelayan berpakaian rapi yang berbaris di kedua sisi pintu. Jadi ini istana Raja Sonamus. Istananya bahkan lebih megah daripada yang diceritakan. 535 skenario terburuk. Sederet pilar batu tinggi terletak di setiap sisi ruangan. Lantainya terbuat dari marmer yang tampak mengilap, dan berbagai karya seni dipamerkan di seluruh area yang sangat luas, mulai dari potret hingga patung emas asli. Izrod bahkan belum melangkah 2 langkah pun ke dalam istana, namun kekayaannya sudah terpampang jelas, persis seperti yang digambarkan dalam kisah. Hanya butuh beberapa menit bagi Izrod dan Nyxere untuk tiba di pintu menuju ruang singgasana tempat upacara berlangsung. Para pelayan membukakan pintu ruang singgasana sementara Izrod mengantar Nyxere masuk. Tatapan para bangsawan dan pedagang kaya di sekitarnya tertuju pada mereka berdua begitu mereka melangkah masuk. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Izrod atau Nyxere, oleh karena itu, mereka penasaran dengan latar belakang mereka. Lagi pula, siapapun yang menghadiri upacara ini bukanlah tokoh kecil di kota utama.
Hal ini menyebabkan orang-orang di ruangan itu berbisik-bisik tentang kemungkinan identitas Izroth dan Niksere. Rambut putih. Apakah ada orang seperti itu di kerajaan kita? Siapa mereka berdua? Entahlah, tapi mereka terlihat serasi, elegan dan diiringi ketenangan hati. Sangat menarik. Aku harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan mereka. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan. Melihat penampilan mereka, mungkin itu sesuatu yang sangat penting. Kau memang sering dilirik oleh para wanita bangsawan di sini, sepupu. Bagaimana? Apakah ada yang cocok denganmu? Tanya Niksere pelan sambil mempertahankan senyum manisnya. Apakah ini kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut seorang putri? Izroth menjawab dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya dalam hati. Oh, kenapa? Apa kau lebih suka wanita yang lebih anggun dan berkelas? Tanya Niksere. Tidak, hanya saja standarku terlalu tinggi untuk dicapai oleh siapapun di ruangan ini, jawab Izroth sambil tersenyum riang. Niksere menghela napas pelan dan berkomentar, mereka adalah beberapa orang paling berkuasa dan berpengaruh di dunia, tapi tak satu pun dari mereka memenuhi standarmu. Kau benar, standarmu terlalu tinggi. Meskipun begitu, Niksere mencubit lengan Izroth pelan sambil melanjutkan, kau payah sekali bicara dengan perempuan, sepupuku tersayang. Kalau kau menemani seorang perempuan, setidaknya kau harus memuji kecantikannya. Sungguh, kalau begini terus, aku khawatir kau takkan pernah menemukan istri seumur hidupmu. Niksere mengucapkan kata-kata terakhirnya dengan nada setengah bercanda. Izroth tersenyum tak berdaya saat ia tak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin ia tidak mengomentari penampilannya hingga ia tidak menemukan istri? Putri ini memang pandai bertutur kata. Waktu berlalu sementara Izroth dan Niksere duduk. Tidak ada tanda-tanda orang lain dari luar memasuki ruang singgasana. Kemudian, setelah hampir 30 menit, hampir 200 tamu hadir, semuanya berasal dari kalangan atas kerajaan. Tiba-tiba, suara dentuman drum dan trompet memenuhi ruang singgasana saat serangkaian pintu berat yang diposisikan di dinding belakang terbuka. Memperkenalkan tamu kehormatan kita, Raja Sonamus dan calon ratunya, Putri Nikspera. Sebuah suara mengumumkan. Raja Sonamus dan Ratu Nikspera memasuki ruang tahta mengenakan pakaian resmi mereka yang biasa, namun, beberapa ornamen berharga ditambahkan ke pakaian mereka sehingga lebih cocok untuk dikenakan selama upacara. Mereka sudah di sini. Aku harus mendekat agar mata pengetahuanku bisa berefek. Raja Sonamus dan Ratu Nikspera duduk di singgasana masing-masing ketika sebuah suara mengumumkan, Raja Sonamus menyambut dan mengucapkan terima kasih khusus kepada para tamu yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk menghadiri upacara sekali seumur hidup ini. Yakinlah, semua orang akan mendapatkan keberuntungan bertemu dengan tamu kehormatan kita. Sampai jumpa, makan, minum, dan bergembiralah. Karena ini adalah hari perayaan. Semua orang bertepuk tangan setelah penyiar mengakhiri pidato pengantarnya. Kemudian, satu persatu, orang-orang dipanggil untuk memberi salam kepada Raja dan Ratu, sekaligus memberikan hadiah sebagai ucapan selamat. Setiap percakapan berlangsung tidak lebih dari 10 detik. Setelah itu, orang yang berbicara diusir oleh salah satu pengawal di dekat tahta, sementara orang berikutnya dipanggil. Tentu saja, Izroth tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia sudah memikirkan bagaimana caranya agar bisa cukup dekat dengan mereka berdua tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, tampaknya kesempatan itu telah tiba. Apakah kamu ingat apa yang harus kamu lakukan? Bisik Niksere kepada Izroth saat mereka berdiri di antrean untuk menyambut tamu kehormatan. Mengutip katamu, beberapa hal memang lebih baik diselesaikan saat ini. Setuju, kan? Jawab Izroth. Senang melihatmu mulai memahamiku, sepupuku tersayang. Niksere menutup mulutnya dengan satu tangan sambil terkikik pelan. Setelah menunggu 6 menit, akhirnya giliran Niksere. Karena hanya satu orang yang boleh maju, Izroth tidak bisa menemaninya. Namun, hal ini bukan masalah karena ia adalah orang berikutnya dalam antrean. Kalau begitu, aku pergi dulu, kata Niksere sambil melangkah maju dan mulai berbicara dengan Raja dan Ratu. Izroth mengamati interaksi mereka dengan saksama dan menyadari dua hal. Meskipun hanya sepersekian detik, ia melihat sedikit keterkejutan di mata Nikspera ketika Niksere memanggilnya, kakak perempuan. Yang kedua berkaitan dengan ketidakpedulian Raja Sonamus. Apapun yang dikatakan, ia tetap diam dan acuh tak acuh karena hanya Ratu Nikspera yang menanggapi. Dalam cerita tersebut, Raja Sonamus adalah sosok yang emosional dan penuh gairah. Cintanya kepada Ratu Nikspera sampai-sampai membuatnya gila. Namun,
Bukan bagian inilah yang membuat Izrod merasa gelisah. Pada akhirnya, Raja Sonamus bukanlah sosok yang diceritakan dalam cerita, melainkan diperankan oleh orang lain yang tidak familiar dengan perilaku normal tokohnya. Ratu Nyxpera pandai menyembunyikan diri, tetapi tak sepenuhnya mampu menyembunyikan sifat manusianya. Namun, ketika berhadapan dengan Raja Sonamus, reaksi dan perilakunya tampak tak wajar, seolah-olah bukan buatan manusia. Karena Komandan Auri adalah Hunter Venare, Izrod telah menentukan kombinasi peran terbaik dan terburuk. Kombinasi terbaik melibatkan Maeva sebagai Nyonya Asi dan Kapten Grid sebagai Raja Sonamus, atau sebaliknya. Dengan demikian, dua tokoh kunci yang memengaruhi jalannya cerita, yang salah satunya memiliki pengaruh paling besar di kerajaan, akan berada di pihak mereka. Pada akhirnya, Raja Sonamus memegang kekuasaan terbesar dalam kisah salju yang turun di musim panas. Menjadikannya sebagai sekutu, alih-alih musuh, akan menjadi ideal. Sedangkan Nyonya Asi, meskipun ia sendiri tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh nyata, ia memiliki telinga seseorang yang memilikinya, bangsawan Fraun. Dalam hal wewenang, ia hanya satu tingkat di bawah Raja Sonamus. Menurut Izrod, Raja Sonamus bisa mengendalikan Ratu Nyxpera, dan Nyonya Asi bisa memanfaatkan bangsawan Fraun secara diam-diam. Jika begini, semua kartu akan berada di tangan Izrod. Namun, jika Ratu Nyxpera memang musuh, Izrod mungkin tidak punya pilihan selain mengevaluasi ulang cara menghadapinya dan Putri Nyxere. Izrod mengamati dari barisan dalam diam. Nyxere, sebagai adik calon ratu, diberi waktu tambahan 10 detik untuk bertemu sebelum ia dengan sopan meminta izin. Saat berjalan melewati Izrod, Nyxere mengedipkan mata dan diam-diam mendoakan keberuntungannya karena tibalah gilirannya untuk maju. "Kalian boleh mendekat," seru salah satu penjaga. Izrod berjalan hingga jarak 3 meter dari singgasana sebelum dihentikan oleh para pengawal. Jarak ini adalah jarak terdekat yang diizinkan untuk mendekati tamu kehormatan. "Nama saya Viselo. Saya datang untuk mengucapkan selamat atas upacara Anda, Raja Sonamus, calon Ratu Nyxpera. Karena saya datang dari jauh dalam waktu sesingkat ini, saya menyesal tidak bisa membawa hadiah. Namun, saya telah menyiapkan puisi pendek yang saya harap sepupu saya, Putri Nyxpera, izinkan saya untuk menyampaikannya sebagai ucapan selamat," ujar Izrod tanpa terbata-bata. Begitu Izrod tiba dalam jarak 3 meter dari Raja Sonamus dan Ratu Nyxpera, ia telah mengungkap identitas mereka berdua. Ia tetap bersikap tenang, namun kombinasi ini adalah salah satu hasil terburuk. Sungguh merepotkan. Izrod mengetahui bahwa orang di balik peran Ratu Nyxpera adalah Maeva. Tapi, ini bukan kabar buruknya. Yang meresahkan adalah identitas asli Raja Sonamus. Individu yang memiliki peran yang memiliki kekuasaan dan wewenang paling besar dalam kisah tersebut adalah penguasa Malam Antumbra dari Skounae, Zarolas. 536 pesan diterima. Maeva, atau lebih tepatnya, Ratu Nyxpera, mengangguk kecil sebagai tanggapan atas permintaan Izrod saat ia melanjutkan untuk menyampaikan puisinya. Dua jalan bersilangan di tangga awal. Rumah baru mereka terletak di wilayah Istana Mistis. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan menuju hal yang tidak diketahui. Dengan kepercayaan keluarga dan cinta sejati di hati mereka. Betapa bahagianya jalan ini telah bersatu. Puisi ini kutulis khusus untukmu, sepupu. Semoga kata-kataku sampai kepadamu dengan selamat, kata Izrod saat waktunya habis dan para penjaga yang bertugas memanggilnya pergi. Untuk sesaat, Izrod melihat kilatan keterkejutan di mata Ratu Nyxpera saat ia membacakan puisinya. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan saat Izrod selesai. Karena tepuk tangan itu didedikasikan untuk mendoakan keberuntungan bagi raja dan calon ratu mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bertepuk tangan dan memberikan kata-kata pujian. Dari reaksinya, pesanku seharusnya tersampaikan. Kalau memang dia seharusnya bisa memahami maksudku dengan baik. Semoga saja, itu tidak menarik perhatiannya juga. Meskipun puisi Izrod tampaknya mengucapkan selamat kepada raja dan calon ratu atas persatuan mereka yang akan datang, pada kenyataannya, pesan itu ditujukan secara khusus untuk Maeva. Dua jalur bersilangan di tangga awal, adalah saat Izrod bertemu Maeva, yang terlambat memilih cabang perangnya sendiri, di tangga menuju pusat acara. Rumah baru mereka terletak di wilayah Istana Mistis, tentu saja merujuk pada toko Izrod, Istana Alam Mistis. Bersama-sama, mereka melakukan perjalanan menuju hal yang tidak diketahui, adalah perjalanan mereka dari ibu kota Amaharpe ke perbatasan zona tidak resmi. Dengan kepercayaan keluarga dan cinta sejati di hati mereka,
adalah cara untuk memberitahu Maeva bahwa dia bisa mempercayainya dan Nixere, serta Venare, di dunia mimpi ini. Betapa bahagianya jalan ini bersatu, berkaitan dengan perpisahan Izrod dan Maeva di medan perang. Ini adalah pertama kalinya sejak saat itu mereka bertatap muka lagi, setidaknya, searah yang bisa dirasakan di dunia mimpi. Setelah itu, beberapa kata terakhirnya hanya untuk menegaskan kembali pesannya dan memastikan Maeva tidak mengabaikannya begitu saja. Tentu saja, Izrod tidak akan menggunakan metode ini untuk sembarang orang. Maeva cukup cerdas dan merupakan seorang pengrajin dengan salah satu kemampuan belajar tercepat di Istana Alam Mistik. Ia mempelajari berbagai hal dengan kecepatan luar biasa, dan dalam hal bakat alami di bidangnya masing-masing, mungkin hanya Gu Chao dan langit duniawi yang satu atau dua langkah lebih tinggi darinya, setidaknya, untuk makhluk itu. Izrod kembali menemui Nixere, yang telah menunggunya selesai. Namun, saat ia mendekati Nixere, ia melihat senyum nakal di wajahnya. Aku tidak tahu kau ternyata ahli dalam seni kata-kata, sepupu. Aku selalu percaya satu-satunya seni yang kau minati adalah seni pedang, ujar Nixere. Ada kalanya kata-kata memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pedang. Meskipun jika aku harus memilih, tentu saja, aku akan selalu memilih pedang. Lagi pula, hanya ada sedikit yang bisa kau lakukan untuk melindungi dirimu sendiri hanya dengan kata-kata, komentar Izrod. Nixere mendesah dan menggelengkan kepala sambil berkata, kenapa aku tidak terkejut? Yah, aku tidak menyalahkanmu. Malahan, sebagian diriku iri padamu. Di dunia ini, kau bisa melakukan segalanya dengan benar tanpa kesalahan, tetapi tetap saja kau merasa kalah. Pada titik tertentu, kau harus menyadari bahwa terkadang tak ada yang bisa kau lakukan secara berbeda untuk mendapatkan hasil yang baik. Terkadang, begitulah hidup. Menemukan satu hal yang kau cintai dan bisa menikmatinya dengan sepenuh hati. Aku ingin tahu apakah kau menyadari betapa beruntungnya dirimu, sepupuku. Nixere tersenyum lemah. Terkadang, begitulah kehidupan bekerja, bukan? Upacara tetap berjalan sesuai jadwal tanpa kejutan yang tiba-tiba. Izrod dan Nixere didatangi beberapa orang setelah mendengar bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan calon ratu. Izrod membiarkan Nixere berbicara lebih banyak karena ia tampaknya cukup berpengalaman menghadapi para bangsawan dan pedagang seperti ini. Nixere berbicara dengan elegan, senyumnya tak pernah pudar. Seolah-olah ia adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan orang yang berbicara begitu santai dengan Izrod. Beberapa saat kemudian, waktu penutupan upacara pun tiba ketika Raja menjadi orang pertama yang meninggalkan ruang singgasana. Ratu Nixpera menatap ke arah Izrod, yang langsung menarik perhatiannya. Ia lalu menggumamkan beberapa patah kata sebelum turun dari singgasana dan kembali melewati pintu yang sebelumnya ia gunakan untuk memasuki ruang singgasana. Senyum riang tersungging di wajah Izrod saat pintu-pintu besar tertutup di belakang Ratu Nixpera. Kata-kata yang diucapkannya kepada Izrod adalah, pesan diterima, kepala istana. Itu menyelesaikan satu masalah. Tapi aku tidak bisa membuang waktu lagi di sini jika aku ingin menangani masalah berikutnya. Sekarang, anak buah Fraun seharusnya sudah menunggu untuk menyergap Venare. Aku sudah menyuruhnya sampai di sana sebelum mereka membawanya untuk bertemu dengan bangsawan Fraun. Kalau tidak, aku harus mencari ke setiap sudut kota dengan berjalan kaki untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Maaf, saya harus mengakhiri percakapan kita di sini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan orang-orang terhormat seperti kalian malam ini. Saya berdoa semoga jalan kita bertemu lagi, kata Nixere sopan sambil mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya sebelum beranjak ke sisi Izrod. Dia lalu berbisik, aku akan bicara empat mata dengan kakak perempuanku. Apa kau akan pergi mengurus semuanya? Saya baru saja bersiap untuk berangkat, kata Izrod. Nixere mengangguk dan menjawab, baiklah, kita akan bertemu di penginapan setelah menyelesaikan tugas kita. Semoga berhasil, sepupu, dan tetaplah aman. Aku akan membalas kata-katamu, jawab Izrod. Setelah percakapan mereka berakhir, Izrod dan Nixere berpisah. Sebagai adik calon ratu, Nixere seharusnya tidak kesulitan mengobrol empat mata dengan Nixpera. Sejujurnya, Izrod ingin ikut dengannya, tetapi kehadirannya dibutuhkan di tempat lain. Mungkin ini skenario terburuk, tapi bukan berarti semuanya tanpa harapan. Sekarang, haruskah aku membuat variasi ceritaku sendiri? Beberapa saat kemudian, Izrod bersembunyi di balik kegelapan malam di area tertentu di luar istana utama.
Tak jauh dari tempat ini seharusnya merupakan lokasi di mana anak buah Firaun akan menangkap Fenare. Namun, Izrod punya rencana sendiri untuk bagian cerita ini. Sesuai dugaannya, Izrod melihat setidaknya 8 orang mencurigakan tersebar di area tersebut. Ada aura yang kuat dalam diri mereka, membuat mereka yang berkumpul di Blue Heart Inn tampak seperti bayi baru lahir jika dibandingkan. Izrod tahu bahwa ke-8 orang ini adalah petarung yang handal. Bagi orang yang lewat, tindakan mereka tidak akan terlihat aneh, namun, jika seseorang sengaja mencarinya dengan cara yang sama seperti Izrod, perilaku mereka jelas-jelas dibuat-buat. Sekitar 2 menit kemudian, Izrod menyaksikan sosok berkerudung melesat melalui bayangan. Mereka di sini. Setelah kemunculan sosok berkerudung itu, perkelahian pun terjadi antara mereka dan 8 orang yang melakukan penyergapan. Sosok itu mengalami kerusakan pada tudungnya dan ditebas oleh salah satu anak buah Firaun, menampakkan wajah Hunter Fenare. Turunkan senjata kalian dan ikutlah dengan kami dengan damai. Kalian tidak akan disakiti. Saya juga perlu menjelaskan bahwa ini bukan permintaan, melainkan perintah. Tuan kami ingin bertemu dengan kalian, kata salah satu pria dengan bekas luka di atas matanya. Ia adalah pemimpin kelompok yang menyergap Fenare. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata orang asing yang mengacungkan pedangnya ke arahku sebelum berbicara? Ujar Fenare sambil tetap waspada. Mereka menyerang tanpa peringatan, dan sekarang mereka ingin dia membeli seluruh rutinitas pesan damai mereka. Jika kau tak sanggup menghadapi hal seberat ini, tentu saja, tuan kami tak akan membutuhkanmu. Namun, aku akui kau memang punya kemampuan untuk bertemu dengan tuan kami, jawab pria berbekas luka itu. Oh, dan siapa nama tuanmu ini? Tanya Fenare. Kalian akan tahu setelah ikut dengan kami. Tapi, kalau kalian menolak, saya khawatir kami harus bersikap tidak sopan. Pria berbekas luka itu mengangkat tangannya saat ke-7 orang lainnya mengepung Fenare. 537 variasi kisah Izrod bagian setengah. Fenare mengamati sekelilingnya untuk mencari celah di antara formasi penyerangnya, namun, tidak ada celah sedikit pun yang bisa dieksploitasi. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Fenare adalah berjuang keluar. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah, Tuan, mereka memiliki niat baik atau buruk. Di dunia mimpi, menuruti segala sesuatu tanpa informasi yang memadai dapat menyebabkan kehancuran. Ini bukanlah risiko yang ingin diambil Fenare. Di tangan kanannya, Fenare memegang pedang tajam yang ganas dengan bilah selebar 3 jari, dan di tangan kirinya memegang sepasang pisau lempar dengan ujung bergerigi. Ketika salah satu dari 8 pria di sebelah kanannya melangkah maju, Fenare langsung bereaksi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melemparkan 2 pisau lempar ke arah orang yang bergerak. Wus, wus, ding. Pisau lempar pertama berhasil ditangkis oleh targetnya, tetapi sang ksatria tidak dapat bertahan melawan target kedua yang menggunakan pisau lempar pertama sebagai perlindungan. PHTK, saat pisau lempar menembus bahu sang ksatria, Fenare memanfaatkan kesempatan kecil itu dan melesat ke arahnya. Ia ingin menerobos pengepungan dan menciptakan jarak agar dapat memanfaatkan keahlian yang dimilikinya dengan tepat. Namun, saat ia bergerak ke posisi, Fenare tiba-tiba merasakan hembusan angin kencang dari belakangnya. Jangan coba-coba, aku, Prime, ksatria pertama cakar perak, tidak akan membiarkanmu bertindak sesukamu. Geram Prime, pria berbekas luka, sambil menyerbu ke depan dan dengan cepat mengejar Fenare. Dia cepat. Dari segi kecepatan, gaya pedangnya setara dengan seni pedang Viselo, 4 langkah kematian. Tidak, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Karena keterbatasan inderanya di dunia mimpi, Izrod gagal mengikuti pergerakan Prime sepenuhnya. Untungnya, meskipun dunia mimpi menonaktifkan penggunaan sebagian besar kemampuan sumber roh oleh Izrod, indera jiwanya tampaknya berfungsi dengan benar meskipun ada berbagai batasan. Prime mengangkat pedangnya ke atas kepala dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan dahsyat ke tanah, menciptakan 3 tanda. Tanda-tanda ini menyerupai cakar burung dan dari sana meletus semburan aura perak yang mengarah langsung ke Fenare. Ketika Izrod mengamati aura perak itu, ia mengerutkan kening dalam hati. Awalnya, ia yakin bahwa dunia mimpi ini tidak memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan, seperti energi atau mana. Belum lagi, tidak ada tanda-tanda apapun yang berhubungan dengan sihir atau semacamnya sejak pertama kali ia ditarik ke dunia mimpi. Ledakan, tanah di sekitarnya bergetar pelan saat aura perak meletus darinya. Fenare berhasil menghindari bagian paling berbahaya dari serangan itu, namun, lengan kanannya terkena goresan.
Kekuatan pukulan itu mengguncang lengannya dan membuatnya melonggarkan cengkeramannya pada pedang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Fenare dengan cepat memutar tubuhnya dan menangkap pedang yang jatuh dengan tangan kirinya. Lalu, dengan satu gerakan halus, ia memanfaatkan momentum putarannya dan mengiris kaki ksatria yang sebelumnya terkena pisau lemparnya. Bang! Tidak cukup. Keahlian untuk peran ini terlalu terbatas. Seandainya saja aku punya senjata sungguhan, maka, gumam Fenare dalam hati ketika menyadari pedangnya tidak cukup dalam untuk meninggalkan luka parah. Namun, tidak semuanya buruk. Kekuatan yang dihasilkan oleh serangannya membuat para ksatria kehilangan keseimbangan. Fenare tidak membuang waktu untuk menerjang keluar dari pengepungan melalui celah yang diciptakannya. Jangan biarkan dia lolos. Kita tidak akan mengecewakan tuan kita. Perintah Perdana Menteri. Kehadiran sumber energi yang tak dikenal memang mempersulit segalanya. Namun, aku sudah cukup melihat untuk mengukur kemampuan mereka. Sudah saatnya aku bertindak. Sejauh yang Izrot tahu, ancaman terbesar adalah ksatria pertama itu. Selama dia disingkirkan, yang lain mungkin masih bisa melawan, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit menghadapi mereka setelah pemimpin mereka disingkirkan. Wus, wus. Tiba-tiba, dua anak panah melesat di udara, membidik Fenare. Salah satu anak panah nyaris mengenai pipi Fenare, sementara anak panah kedua menancap di tanah dekat kakinya, membuat Fenare terpaku di tempat. Bala bantuan lagi. Tuanmu pasti sangat mementingkanku sampai-sampai harus bersusah payah begitu jauh hanya untuk menangkapku hidup-hidup, ujar Fenare sambil mengalihkan pandangannya melewati salah satu atap dan mendarat di atap yang ada dua pria bersenjatakan busur. Anak panah mereka sudah siap, terarah, dan siap ditembakkan. Kau bisa menyelamatkan dirimu dan kami dari banyak masalah jika kau mengikuti instruksiku. Tuan kami mungkin memintamu dibawa hidup-hidup, tapi dia tidak pernah bilang harus utuh. Tapi, aku tidak seharusnya bertindak terlalu jauh dan mengambil risiko membuat tuan kami marah. Karena itulah aku hanya akan menerima satu jarimu sebagai imbalan karena telah melukai salah satu anak buahku. Sebuah pertukaran yang lebih dari adil, bukan? Sekarang, datanglah dengan tenang dan... Wus! Tiba-tiba, Prime merasakan sesuatu yang dingin melewati lehernya saat garis merah tipis terbentuk di area tempat ia dipukul. Tuan Prime, seru beberapa anak buah Prime saat melihat luka di leher pemimpin mereka. Saat itulah sekelompok pria menyadari seorang pendatang baru telah menemukan jalan mereka ke medan perang. Entah bagaimana, orang ini memiliki kemampuan untuk menyelinap ke pemimpin mereka dan menyerang dengan akurat di titik vital. Siapakah penyerang tak dikenal ini? Jadi, inilah alasanmu menanyakan lokasi ini di penginapan. Aku punya firasat akan bertemu denganmu di sini malam ini. Meskipun aku mulai berpikir kau takkan pernah muncul, Viselo, kata Fenare. Kurangnya keyakinanmu sungguh meresahkan, Fenare. Izrot tiba-tiba menyesuaikan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya membentuk lengkungan sempurna. Ding, ding, Izrot menangkis dua anak panah yang ditembakkan para pemanah di atap sebelum mundur ke sisi Fenare. Masih bisa bertarung? Tanya Izrot. Saat menyerang Prime tadi, Izrot menggunakan salah satu jurus Viselo, Two Steps of Death. Jurus ini mirip dengan Four Steps of Death, namun, jurus ini mengandung satu jurus sejati yang memanfaatkan titik buta lawan dan satu serangan pedang sejati untuk merenggut nyawa mereka. Kedua jurus ini terhubung dengan sempurna, menciptakan Two Steps of Death. Bajingan, siapa yang mengirimmu? Beraninya kau menyerang Tuan Prime? Teriak salah satu anak buah Prime dengan marah. Namun, sebelum pria itu sempat bertindak, sebuah suara yang familiar bergema, tenang saja, ini hanya goresan. Tapi sekarang aku marah. Kalau aku tidak mengambil tindakan pencegahan dengan melapisi titik-titik vital utamaku dengan aura, aku pasti sudah mati sekarang. Suara ini milik Prime, yang baru saja diiris lehernya, setidaknya, seharusnya begitu. Prime menggerakkan ibu jarinya ke leher dan menyeka garis tipis darah. Goresan yang terlihat hanyalah luka daging. Dia selamat. Haruskah aku menggunakan Death in One Step untuk menghabisinya? Izrot yakin bahwa dua langkah kematian memiliki kekuatan untuk menghabisi Prime dalam satu serangan dengan pertahanannya yang lemah. Karena ia hanya memiliki dua penggunaan kematian dalam satu langkah, Izrot ingin menyimpannya sampai penggunaannya benar-benar diperlukan. Namun, tampaknya ia telah meremehkan Prime, atau lebih tepatnya kemampuan yang disebut Prime sebagai aura. Karena kau berhasil melancarkan serangan telak padaku, aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan tujuanmu ikut campur sebelum kau mati,
ujar Prime sambil tatapannya menajam dan lapisan tipis aura perak menyelimuti tubuh dan pedangnya. Apakah kau punya rencana cadangan? Tanya Venare sambil mengembalikan pedangnya ke tangan kanannya. Seseorang pernah berkata kepadaku bahwa beberapa hal lebih baik diselesaikan saat ini, aku yakin ini salah satu momen seperti itu. Apapun yang terjadi, orang-orang ini harus mati di sini malam ini. Izroth menjawab sambil mengabaikan pertanyaan Prime. Kata-kata yang begitu gegabah. Aku tak mengharapkan hal yang kurang dari seseorang yang dipilih wanita itu. Venare mendesah. Dia kemudian melanjutkan, tapi, kali ini saja, aku cenderung setuju denganmu. Tidak ada jawaban. Baiklah, kalau begitu, kalian boleh membawa rahasia kalian sampai ke liang lahat. Aku akan membunuh tamu baru kita dengan tanganku sendiri. Kalian semua akan menundukkan target kita. Jangan bunuh mereka, tetapi, jika dia terlalu melawan, patahkan salah satu lengannya sebagai peringatan. Aku sendiri yang akan memberikan penjelasan kepada Tuan kita, perintah Prime. 538 variasi kisah Izroth bagian 2/2. Aku serahkan Prime padamu. Sementara itu, aku akan mencoba mencari cara untuk mengurus para pemanah dan ksatria lainnya, kata Venare. Venare menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan 6 pisau lempar dari sarung di kakinya, masing-masing memegang 3 pisau di antara jari-jarinya. Ia menurunkan kuda-kudanya sebelum menendang kaki kirinya untuk melesat menuju gedung yang menjadi tempat tinggal para pemanah di atapnya. Hentikan dia, Prime memerintahkan sementara rekan-rekannya mengikuti Venare, tetapi dia diganggu. Tiba-tiba, sebilah baja dingin yang tajam menerjang Prime saat ia menggerakkan pedangnya untuk mencegat pukulan itu. Wus, ding, hama menyebalkan. Kalau kau terburu-buru ingin mati, bilang saja. Gerutu Prime saat pedang yang diayunkannya terkunci pada pedang Izroth. Sayangnya untukmu, aku tidak berniat mati di sini, jawab Izroth sambil tersenyum riang. Kau bicara seolah-olah itu pilihanmu. Prime meraung ketika aura perak di sekelilingnya melonjak dan semakin padat. Jika sebelumnya menyerupai lapisan tipis cairan, aura perak itu kini mirip lapisan es yang lentur. Indra jiwa Izroth berbunyi saat aura perak Prime berubah, memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Seni pedang, cakar perak melonjak. Cakar ukir, aura perak di sekitar Prime surut saat ia berubah menjadi versi terkonsentrasi dari wujud aslinya. Bersamaan dengan itu, sebuah bola cahaya perak muncul di tengah pertemuan pedang Izroth dan Prime. Bola cahaya itu berkelebat terang dan disertai 3 sayatan dalam di tanah di posisi Izroth. Sayatan-sayatan ini mirip dengan serangan awal Prime terhadap Venare, namun, jauh lebih ganas dan tak terkendali. Wus! Tepat sebelum serangan Prime sepenuhnya berkembang, Izroth melancarkan 4 langkah kematian untuk menghindarinya. Ia menggunakan serangan kilat untuk menghindar, alih-alih menyerang, karena Izroth merasa ia tak sanggup lagi terkena serangan langsung dari ilmu pedang Prime. Namun, meskipun Izroth berhasil menghindari pukulan itu, 3 luka dangkal terlihat di sisi kanan tubuhnya. Aura, dalam banyak hal, aura mengingatkanku pada esensi atau energi aneh yang menyelimuti sebuah domain. Meskipun begitu, prinsip inti kendali mereka tampaknya sangat berbeda. Jika esensi dan domain dapat dianggap sebagai sumber daya internal, aura dapat disamakan dengan sumber daya eksternal. Namun, jika ada kekuatan eksternal yang berperan, dari mana ia mendapatkan kekuatan itu? Izroth mengamati lingkungan dengan indera alaminya untuk melihat apakah ada yang janggal. Namun, sekilas, semuanya tampak normal. Tidak ada, mungkin. Bisakah kau mengalihkan perhatianmu ke tempat lain? Suara Prime bergema saat cahaya akhirnya mulai redup. Prime mengayunkan pedangnya ke udara saat aura perak di sekelilingnya berfluktuasi. Izroth, yang berjarak setidaknya 7 meter dari Prime, menghindar seolah-olah dia berada tepat di depan pedang itu. Bang! Tepat setelah Izroth mendorong dirinya ke samping, 3 luka dalam mengoyak tanah tempatnya berdiri. Namun, itu tidak berhenti di situ. Setiap kali kaki Izroth menyentuh tanah, Prime sudah melancarkan serangan berikutnya. Hal ini memaksa Izroth untuk bertahan tanpa kesempatan untuk membalas. Serangan terkuat kedua dari ilmu pedangku tidak mampu menembus auranya sepenuhnya, meskipun begitu, serangan itu berhasil meninggalkan luka di daging. Ini membuktikan bahwa meskipun kuat, aura tidak membuat seseorang tak terkalahkan di dunia mimpi. Kalau begitu, aku harus mengikisnya sampai hancur total. Setelah menghindari serangan bertubi-tubi Prime, mereka tiba-tiba berhenti ketika Izroth tiba 13 meter jauhnya dari Prime. Apakah ini batas jangkauan serangannya?
Izrot mengalami banyak luka dangkal di beberapa bagian tubuhnya dan satu luka serius di lengan kirinya. Jika bukan karena pengalaman tempur Izrot yang luas dan soul sense-nya, ia tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 atau 3 serangan mengingat kekuatannya yang kurang ideal. Pada akhirnya, peran Viselo bukanlah untuk beradu argumen dengan seseorang selevel Prime dalam kisah ini. Namun, Izrot memahami bahwa menciptakan variasi kisahnya sendiri dengan mengubah titik balik penting dalam cerita secara paksa bukanlah hal yang mudah. Bahkan, kehadiran seseorang selevel Prime di bagian cerita ini tidak pernah disebutkan dalam kisah itu sendiri. Izrot yakin bahwa hal itu kemungkinan merupakan langkah pengamanan untuk mencegah sang pemimpi memengaruhi titik balik yang signifikan. Tentu saja, ini hanyalah spekulasi. Kau tak mungkin menang. Seharusnya kau sudah menyadarinya sekarang. Kesenjangan kekuatan kita terlalu besar untuk kau tutupi dalam hidup ini. Pada akhirnya, keberuntunganmu akan habis, dan pedangku akan merenggut nyawamu, kata Prime. Ia kemudian melanjutkan, tapi, janganlah ada yang bilang aku, Perdana Menteri, orang yang tak berperasaan. Karena kau telah bertahan selama ini melawanku dengan mengandalkan kekuatanmu yang terbatas, aku siap menunjukkan belas kasihan. Menyerahlah dengan tenang dan nyatakan tujuanmu. Jika kau menurut, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu dengan melumpuhkan kedua lenganmu. Kau tak akan pernah bisa menggunakan pedang lagi, tapi itu harga kecil yang harus dibayar demi mempertahankan hidupmu, jangan biarkan kemurahan hatiku sia-sia. Memang, dari segi kekuatan fisik, kau beberapa langkah lebih unggul dariku. Kalau kita terus bertarung langsung, aku hanya akan bertahan 1 atau 2 menit lagi. Aku Izrot sambil menancapkan pedangnya ke tanah di sampingnya. Tapi, terlepas dari perbedaan kekuatan kita, aku punya satu keunggulan yang jelas atasmu. Izrot menggenggam gagang pedangnya. Kau, sebuah keuntungan atasku. Menarik. Kalau begitu, mari kita dengarkan. Lagi pula, akan terlambat untuk bicara kalau kau sudah mati. Prime mendengus. Dia jelas lebih unggul dari lawannya dalam segala hal, keuntungan apa yang mungkin mereka miliki atas dirinya. Aku tidak membiarkan sumber kekuatan eksternal menjadi sandaranku, kata Izrot sambil mencabut pedangnya dari tanah dan langsung menggunakan 3 serangan dari 4 langkah kematiannya untuk segera menghapus jarak antara dirinya dan Prime. Tongkat penyangga. Terus kenapa? Kalau kekuatan itu ada untuk diraih, hanya orang bodoh yang akan mengabaikannya. Kau menyebutnya tongkat penyangga, aku lebih suka menyebutnya sepasang sayap. Geram Prime saat aura perak di sekujur tubuhnya kembali menebal. Wuss, Prime menebas keluar dalam bentuk busur begitu Izrot melangkah ke dalam jangkauan serangannya. Dah. Tekanan yang dihasilkan oleh ayunan ini menyebabkan tanah padat di depan Prime meledak dan menghasilkan lubang pembuangan saat bumi di sekitarnya retak. Saat debu menghilang, Izrot menghilang. Tiba-tiba, sebuah pedang melesat dari belakang Prime dan menggores lehernya. Ding, pekik. Suara logam yang bergesekan menggema di seluruh medan perang saat pedang itu bersentuhan dengan aura Prime. Namun, Prime tetap utuh karena hanya sebagian kecil auranya yang terkikis. Ding! Prime dengan cepat membalikkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya, membentuk celah panjang di tanah. Namun, ketika ia melihat ke arah tempat ia baru saja diserang, tidak ada seorang pun di sana. Ding! Prime terkena serangan 2 kali di tempat yang sama dengan pukulan terakhir, dan ketika ia bereaksi terhadap serangan tersebut, Prime menerima hasil yang sama seperti terakhir kali. Kau, raut amarah segera terpancar di wajah Prime. Setiap kali ia mencoba mengunci posisi lawannya, keberadaan mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Namun, yang benar-benar membuat Prime kesal adalah Izrot terus menyerang titik yang sama persis setiap saat tanpa henti. Kalau 1 serangan saja tidak cukup, aku akan pakai 2. Kalau masih belum cukup, 5, 10, 15, berapapun yang dibutuhkan. Aku ingin lihat seberapa lama auramu bisa melindungimu. Izrot menyadari bahwa meskipun ilmu pedang Prime cepat dan kuat, ia kurang memiliki kendali dan fleksibilitas. Ketika seseorang hanya bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, mereka cenderung mengabaikan 2 faktor kunci tersebut. Izrot menyadari bahwa Prime pun demikian. Izrot dengan cepat melancarkan serangannya pada 4 langkah kematian. 17 dakwaan tersisa. 13 dakwaan tersisa. Tersisa 5 muatan. Dalam sekejap mata, Izrot telah melancarkan hampir 20 serangan dari 4 langkah kematiannya. Namun, ketika tinggal 5 serangan lagi, Izrot mendengar suara sesuatu yang pecah,
diikuti oleh sensasi halus di ujung pedangnya di titik yang terus-menerus ia tuju. Dentang, PHTK, aura perak di sekitar Prime kehilangan kilaunya saat perlahan memudar, Izrod telah menembus auranya. 539 menipu aturan domain mimpi. Mustahil, bagaimana mungkin dia menghancurkan auraku hanya dengan ilmu pedangnya? Seru Prime. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat melihat auranya menghilang. Yang paling mengejutkan Prime adalah auranya telah dihancurkan bukan oleh pengguna aura lain, melainkan oleh seseorang yang hanya menggunakan ilmu pedang. Aura merupakan hal unik bagi kerajaan yang dilayani Prime dan merupakan alasan utama mengapa mereka dianggap sebagai kekuatan yang tak tersentuh. Aura bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir di dunia ini, melainkan sesuatu yang harus dianugerahkan kepada mereka. Namun, jumlah aura dibatasi dan diatur secara ketat. Hal ini menyebabkan jumlah total pengguna aura di kerajaan hanya dapat dihitung dengan jari. Berkat kekuatan mereka, setiap pengguna aura diakui sebagai pasukan tempur elit. Namun, kasus Prime istimewa karena ia bukan pengguna aura sejati. Prime melirik kristal perak kecil tak lebih dari 3 cm yang tertanam di gagang pedangnya. Kristal itu memiliki retakan kecil di permukaannya, dan rona perak samar yang awalnya dipancarkannya telah jauh berkurang. Sel aura berharga yang diberikan oleh tuanku adalah. Ekspresi wajah Prime berubah gelap. Memang, aura harus diberikan, namun, ada beberapa item yang dapat menampilkan kekuatan serupa aura. Item yang mampu menahan aura disebut sel aura. Sel aura mahal dan sangat terbatas. Karena alasan ini, sel ini hanya dapat diakses oleh kalangan bangsawan tertinggi. Bahkan jika seseorang memiliki uang, mereka tidak dapat memperoleh sel aura jika mereka tidak memiliki wewenang atau pengaruh. Kekuatan yang dihasilkan dengan memanfaatkan sel aura tidak bisa dianggap remeh, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan dibandingkan dengan kekuatan pengguna aura asli. Prime sangat menyadari keterbatasan aura yang mengandalkan sel aura untuk berfungsi, yang menjadi alasan kuat mengapa ia khawatir dengan hilangnya aura secara tiba-tiba. Sejauh yang Prime tahu, lawannya bukanlah pengguna aura. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki sel aura, dan kemungkinan mereka mendapatkannya sejak awal hampir tidak ada. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana mereka menghancurkan auranya? Menyerang titik yang sama, paling banter, tindakan itu hanya akan menimbulkan beberapa memar, bukan hilangnya sel auranya. Saat banyak pikiran membanjiri benak Prime dan mencoba menemukan jawaban, ia merasakan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Bang! Prime tersungkur ke tanah sambil memandang dunia dari samping. Namun, bukan dunia itu sendiri yang berubah. Prime jatuh berlutut sebelum jatuh ke tanah, tak bergerak. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, kepalanya sudah terpenggal dari tubuhnya. Izrod berdiri di atas Prime dan mengambil pedang yang dijatuhkan oleh ksatria pertama.